Halo guys, welcome back in my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ethiopia merupakan salah satu negara di Afrika Timur yang terkurung oleh daratan. Negara ini merupakan pertemuan antara budaya Afrika dan budaya Semitik yang berpaduannya menghasilkan budaya baru yang berbeda. Ada beberapa fakta menarik yang memang perlu kita bahas guys. Tapi sebelum lanjut ada baiknya kalian klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari channel saya dan sekaligus membangun channel saya agar bisa memberikan informasi yang lebih berkualitas. Satu, negara tertua di dunia. Pemerintah Ethiopia pertama dibentuk pada tahun 980 sebelum Masehi, yang berarti umurnya sudah hampir 3000 tahun. Dua, sejak 4 Masehi negara ini telah menerima Kristen. Ethiopia telah menerima agama Kristen pada abad keempat Masehi sebagai agama resminya dan negara pertama yang menerima Kristen untuk agama resminya. Tiga, ternyata kopi berasal dari sini guys. Sejarah kopi tidak bisa dilepaskan dari Ethiopia. Legenda kopi paling populer di Ethiopia berkisah tentang Kaldi, seorang penggembala kambing Abyssinia dari Kaffa. Suatu ketika ia sedang menggembala kambing-kambingnya melalui daerah dataran tinggi di dekat sebuah biara. Ia melihat bahwa kambing-kambingnya berperilaku sangat aneh hari itu, seperti melompat-lompat penuh bersemangat, mengembik dengan keras, dan menari-nari dengan kaki belakang mereka. Ia menemukan bahwa biang keladi semua itu berasal dari sebuah semak kecil, atau dalam beberapa legenda sekelompok kecil semak dengan buah merah cerah. Dengan penasaran, Kaldi pun mencoba buah itu. Seperti kambing-kambingnya, Kaldi merasakan efek energi dari buah kopi tersebut. Setelah mengisi sakunya dengan buah-buah merah itu, ia bergegas pulang dan menjumpai istrinya. Istrinya lalu menyarankan Kaldi untuk pergi ke biara terdekat dan membagi sebuah kiriman surga itu dengan para biarawan di sana. Tapi sepertinya kalau dilanjutkan nanti akan panjang videonya ya guys, jadi saya lanjutkan untuk yang keempat. Dari dibentuk hingga sekarang hanya pernah 8 tahun dijajah. Negara ini cukup unik jika dibandingkan dengan negara Afrika lainnya karena tidak pernah dijajah selama masa perebutan Afrika dan terus merdeka hingga tahun 1936. Saat pasukan Italia menguasai negara tersebut, pasukan-pasukan Britania Raya dan Ethiopia mengalahkan tentara Italia pada tahun 1941 dan Ethiopia memperoleh kembali kedaulatannya setelah menandatangani perjanjian Britania-Ethiopia pada Desember 1944. Bahasa resminya berkerabat dengan bahasa Arab. Bahasa Amhar ialah bahasa nasional Ethiopia yang diucapkan oleh 21 juta orang, yang mana 14 juta diantaranya ialah penutur asli. Ditulis menggunakan sistem tulisan yang disebut Fidel atau Abu Gida, diambil dari tulisan untuk menuliskan bahasa GS yang kini lenyap. Dan uniknya nih guys, bahasa ini juga dari rumpun bahasa Semitik, jadi bisa dikatakan serumpun dengan bahasa Arab. 6. Nama resminya yang aneh didengar. Ini tulisannya gimana ya bacanya ya? Ya nanti kalian lihat sendirilah di itu ya, di website tentang bahasa resmi negara Ethiopia. Itu adalah nama negara Ethiopia dalam bahasa resminya, dan yang dalam Latinnya bisa dibaca Ethiopia Federawi Demokrasiawi Republik. Seperti itu guys. Bacanya gimana? 7. Ethiopia dalam bahasa setempat. Di abad ke-15 kitab Aksum yang berbahasa GS, nama ini berasal dari individu legendaris bernama Ethiopis, seorang anak tak tertulis dari Kus, si putra Ham di Alkitab. Dikatakan telah mendirikan kota Aksum. Selain tokoh Ethiopia ini, dua dari raja-raja Semit awal juga dikatakan juga telah bertanggung jawab atas nama Ethiopis. Berdasarkan daftar raja Ethiopia tradisional, salah satu sarjana Eropa menganggap nama yang akan berasal dari Yunani Aito, saya membakar plus wajah.
8. Dulu dikenal dengan Abyssinia. Nama lama Abyssinia atau Habsyah berasal dari suku Habesha, yaitu kaum yang mendiami kawasan Ethiopia sejak tahun 3000 sebelum Masehi. 9. Kalendernya ketinggalan 7 tahun. Ethiopia masih memakai kalender Julian, sehingga negara ini akan membuka serangkaian perayaan dalam menyambut milenium ketiga berdasarkan penanggalan kalender tersebut, dibandingkan dengan kalender Gregorian yang lebih umum digunakan di seluruh dunia. 10. Ada 9 etnis besar di Ethiopia. Menurut sensus 2007 Ethiopia, yang terbesar pertama adalah Oromo, 24.929.567 penutur atau 33,8% dari total populasi. Amharic 21.631.370 atau 29,33%. Bahasa resminya ini ya guys. Somalia 4.609.274 atau 6,25%. Tigrinya 4.324.476 atau 5,86%. Sidamo 4.981.471 atau 5,84%. Wolaita 1.627.784 atau 2,21%. Gurage 1.481.783 atau 2,01%. Dan Afar 1.281.278 atau 1,74%. Kesembilan etnis besar ini yang menghuni sebagian besar Ethiopia sampai sekarang guys. 11. Rumah khas mereka terbuat dari lumpur. Rumah khas di pedalaman desa Ethiopia terbuat dari lumpur dengan atap jerami dan lantai tanah. Beberapa rumah terbuat dari batu atau plester di atas kayu dengan atap seng. Tidak mengherankan karena dari budaya Afrika banyak yang membuat rumah dari lumpur. 12. Ibu kota Ethiopia artinya bunga baru. Addis Ababa berarti bunga baru, adalah ibu kota Ethiopia, pusat komersial dan kota terbesar Ethiopia. Kota ini memiliki populasi mencapai lebih dari 3 juta orang. Didirikan pada tahun 1887. Addis Ababa adalah kota paling modern di negara ini. Namun, Addis Ababa dibangun secara serampangan dan merupakan campuran dari bangunan modern dan struktur kayu kecil. Pengungsi dari daerah pedesaan menyebabkan membengkaknya penduduk Addis Ababa. 13. Dulu ibu kotanya bukanlah di Addis Ababa. Aksum adalah sebuah kota kecil di bagian utara Ethiopia yang sejarahnya bisa ditelusuri kembali hingga lebih dari 2000 tahun silam. Legenda mengatakan bahwa Ratu Sheba tinggal di sini dan anaknya Menelik juga lahir di sini. Gondar adalah ibu kota Ethiopia dari tahun 1600-an sampai tahun 1800-an. 14. Kumursi, suku yang memotong bibirnya dan menaruh piring besar di lubangnya. Menjadi cantik, versi suku Mursi di Ethiopia ini terbilang aneh. Bagaimana tidak, mereka menilai kecantikan seseorang wanita dari seberapa lebar ukuran mulutnya. Semakin lebar mulut seorang wanita akan semakin cantiklah dia. Ini kayaknya nanti saya buatkan video tersendiri guys, hanya pembahasannya agak panjang. 15. Bob Marley ada hubungannya dengan Kaisar Ethiopia. Bob Marley sebenarnya adalah pemeluk Rastafaria. Lalu apa itu Rastafaria? Rasta atau gerakan Rastafaria adalah sebuah gerakan agama baru yang mengakui Haile Selassie I, bekas Kaisar Ethiopia, sebagai Raja di Raja, Tuan dari segala Tuan, dan Singa Yehuda sebagai Yah. Gerakan ini muncul di Jamaika di antara kaum kulit hitam, kelas pekerja dan petani pada awal tahun 1930-an yang berasal dari suatu penafsir terhadap nubuat Alkitab. Ini saya nanti buatkan video tersendiri ya guys, tentang agama, tentang aliran Rastafaria.
Ya demikian guys, beberapa fakta unik dan menarik dari negara Ethiopia, negara di benua hitam. Mudah-mudahan kalian terhibur dengan video dari saya. Bila saya ada kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later.